pemirsa, di informasi yang pertama dalam Hot News kita pada hari ini, Kementerian Keuangan buka suara soal pembebasan pajak pertambahan nilai untuk produk susu impor. Seperti diketahui, para peternak sapi perah di Jawa Timur dan Jawa Tengah melakukan protes dengan melakukan mandi susu hingga membuang susu perah akibat produknya yang tidak terserap. Pemicu marahnya peternak ini adalah susu produksi lokal kalah saing dengan susu impor Australia dan Selandia Baru yang dibebaskan pajak dan bea masuknya. Kemenq menegaskan bahwa susu memang dibebaskan dari pajak. Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 PP 49 tahun 2022 tentang PPN dibebaskan dan PPN atau PPNBM tidak dipungut atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau jasa kena pajak tertentu dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Susu impor dari Selandia Baru dan Australia bebas pajak bea masuk disebabkan karena Indonesia dan negara ASEAN lainnya telah menyetujui kesepakatan perjanjian perdagangan bebas dalam ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area. Kita ke informasi lainnya pemirsa, banyak ilmuwan iklim khawatir dengan nasib umat manusia usai Donald Trump dinyatakan menang dalam pemilihan umum Presiden Amerika Serikat. Pasalnya, Trump dinilai tidak peduli dengan perubahan iklim dan dampak petakannya di masa depan. Dalam beberapa kesempatan, Trump tak segan menyebut perubahan iklim adalah hoax dan salah satu penipuan terbesar sepanjang masa. Ia juga berencana menghapus pengeluaran energi besi serta memangkas insentif bagi warga Amerika Serikat untuk mengendarai mobil listrik. Rencana tersebut akan dilakukan selama periode 4 tahun Trump menjabat, di mana waktu tersebut merupakan dekade penting bagi para ilmuwan. Dalam masa tersebut, ahli menyatakan Amerika Serikat dan dunia harus memangkas polusi yang membawa pemanasan global untuk menghindari kerusakan iklim yang membawa bencana lebih lanjut. Saat ini penghasil emisi utama seperti Amerika Serikat sangat tertinggal dalam komitmen untuk memangkas emisi yang cukup untuk menghindari kenaikan suhu global sebesar 1,5 derajat Celcius di atas era praindustri. Dengan pemanasan rata-rata hanya lebih dari 1 derajat Celcius sejauh ini, dunia telah mengalami gelombang panas yang memecahkan rekor, kebakaran hutan, badai dahsyat, punahnya satwa liar, dan ancaman lainnya. Ya, sama seperti informasi yang dibawakan rekan saya sebelumnya ya, pembaca cnbcindonesia.com nampaknya sedang menyoroti soal bunga pinjol yang akan turun di 2025. Kita lihat faktanya. Otoritas Jasa Keuangan akan menurunkan suku bunga pinjaman fintech P2P lending untuk pembiayaan konsumtif menjadi 0,2% pada 2025. Meski demikian, wacana ini masih dalam proses pertimbangan. Diketahui dalam surat edaran OJK menetapkan bahwa besaran bunga P2P lending kini diatur oleh OJK. Untuk pinjaman online konsumtif, batasan ini untuk tenor pendanaan jangka pendek kurang dari 1 tahun, yaitu sebesar 0,3% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2024. Di tahun berikutnya akan ada pengecilan angka menjadi 0,2% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2025. Lalu akan menjadi sebesar 0,1% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku sejak 1 Januari 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman mengatakan implementasi pembatasan maksimum manfaat ekonomi terhadap industri fintech lending masih dilakukan pendalaman. Kita ke informasi yang terakhir dalam Hot News kita sore hari ini. Penggemar drama Korea berduka dengan kabar kematian aktor Song Jae-rim. Bagaimana tidak, Song Jae-rim ditemukan tewas mendadak di rumahnya pada Selasa 12 November 2024. Adapun penyebab kematian aktor kelahiran 18 Februari 1985 itu masih belum diketahui. Namun surat wasiat 2 halaman ditemukan di tempat kejadian. Polisi masih mendalami kronologi meninggalnya bintang berusia 39 tahun itu. Dilansir dari MSN, Song Jae-rim sudah ditemukan tidak bernyawa oleh seorang teman yang sudah janjian untuk datang ke rumahnya. Aktor tersebut baru-baru ini mengubah pesan profil Instagram menjadi A Long Journey Begins.
Sebelumnya, postingan Instagram terakhir adalah 41 minggu yang lalu, adapun aktivitasnya di X berhenti pada bulan Maret. Lahir pada tahun 1985, ia memperoleh pengakuan luas melalui debutnya dalam serial drama MBC. Tahun 2012, The Moon Embracing the Sun. Setelah perannya yang luar biasa, ia muncul dalam beberapa drama TV populer, termasuk Cool Guys, Hot Ramen, Inspiring Generation, Two Weeks, dan Queen Wu. Ia juga membuat kesan yang kuat di layar lebar dalam Grand Prix The Suspect and Bait. Pemakamannya juga akan diadakan pada tanggal 14 November waktu setempat dengan upacara pemakaman dijadwalkan pada siang hari.